Sudah bersama dengan pakar keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center, Pratama Dahlian Persada. Selamat sore, Pak Pratama. Selamat sore, Mbak Nisrina. Pak Pratama, kita ketahui bahwa Komdigi ini sudah membukukan izin terhadap WorldCoin atau World App, dalam hal ini penyedianya atau THF atau TFH begitu, Pak Pratama. Lantas, bagaimana Anda kemudian menilai praktik pemindaian retina oleh WorldCoin dan World ID ini dengan imbalan kripto kepada pengguna yang ini bisa dicairkan dalam bentuk rupiah begitu? Apakah ini bentuk inovasi atau justru sebagai ancaman, dan tepatkah langkah Komdigi untuk membekukan WorldCoin dan World ID ini? Ya, jadi memang setiap inovasi teknologi itu biasanya memiliki dua sisi mata uang begitu. Yang pertama adalah memang tujuannya baik, di sisi lain ada potensi yang bisa merugikan. Kenapa saya bilang ada potensi baik? Sebenarnya konsep utama dari Tool for Humanity ini adalah bagaimana bisa membuat akun-akun yang ada di internet itu terverifikasi menjadi human, apa benar-benar human gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali akun-akun bodong, akun-akun palsu, akun-akun bot gitu yang digunakan untuk menipu dan lain-lain, karena kita nggak tahu akun-akun tersebut beneran orang apa tidak gitu. Kemudian beneran umurnya di atas 20 tahun apa tidak, atau umurnya masih anak-anak tidak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu tuh saat ini gitu. Nah, oleh karena itu Sam Altman ini membuat teknologi bagaimana kalau misalkan akun-akun di internet ini diverifikasi bahwa dia benar-benar human atau manusia gitu. Nah, yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan oleh Tool for Humanity ini, walaupun mereka sudah mendaftar di PSE-nya Komdigi pada bulan Januari 2025, kalau nggak salah 20 Januari 2025 begitu, tapi mereka lupa bahwa di negara kita ini banyak regulasi yang harus dipatuhi dulu. Ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kemudian ada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, kemudian ada beberapa regulasi lain yang mengharuskan harusnya gitu sebelum mereka mengumpulkan data retina masyarakat kita, mereka harus bisa dipastikan sistemnya itu benar-benar clean gitu. Clean itu apa? Sistemnya tidak digunakan untuk mencuri atau mengambil data irisnya masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang harus dipastikan? Karena data iris itu, Mbak Nisrina, seumur hidup nggak bisa diganti gitu. Jadi kalau misalkan data itu bocor, nggak akan bisa diganti ini data biometrik iris itu. Kenapa? Karena ini yang melekat dalam diri kita. Nah, beda dengan password, beda dengan PIN, beda dengan kartu akses yang kalau hilang bisa diganti. Kalau ini nggak bisa diganti. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati sekali ketika memberikan data retina kita. Nah, Tool for Humanity ini mereka menggunakan alat namanya Orbs gitu. Orbs itu kayak bola bulat yang berisi kamera high definition, bisa mengcapture iris kita begitu. Nah, harusnya kalau memang Tool for Humanity ini memang niat benar gitu, ya mereka melakukan assessment dulu lah dengan misalkan ke BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara begitu. Apakah benar alatnya itu tidak digunakan untuk menyimpan data irisnya masyarakat Indonesia? Karena kan klaimnya mereka, data iris itu tidak disimpan di device mereka, tidak disimpan di servernya mereka. Data itu nanti akan disimpan di handphone penggunanya begitu. Tapi kan kita nggak tahu, itu kan klaimnya mereka. Oleh karena itu sebenarnya gitu, mereka sebelum melakukan perekaman retina dan lain-lain, harusnya mereka datang dulu ke Badan Siber dan Sandi Negara gitu, koordinasi bagaimana nih sistem alat kita ini bisa nggak diverifikasi gitu. Kalau memang mereka benar-benar alatnya itu bukan alat yang digunakan untuk mencuri gitu, ya sebenarnya nggak ada masalah, nggak perlu takut kan gitu. Tapi kan ini nggak dadakan mereka melakukan pengumpulan data iris. Dan juga perusahaan yang didaftarkan ke PSE-nya Komdigi itu ternyata beda dengan perusahaan yang melakukan perekaman iris tersebut. Sehingga memang kalau menurut saya Komdigi sudah tepat melakukan suspend sementara perusahaan ini sehingga sampai diketahui jelasnya itu bagaimana begitu. Apakah benar-benar tidak ada pelanggaran data privasi, apakah benar-benar tidak ada penyimpanan iris di server mereka dan lain-lain begitu, Mbak. Oke. Iya, membahas terkait dengan prinsip privasi digital sendiri. Apakah Anda melihat praktik ini ada potensi melanggar terkait dengan prinsip privasi digital ataupun juga etika pengumpulan data pribadi menurut Anda, mengingat izin aja ini belum diurus begitu?
Pak Pratama. Dan apakah ada jaminan bahwasannya data 500.000 masyarakat Indonesia yang sudah menyerahkan data biometrik iris mata mereka ini tidak akan bocor ke pihak ketiga begitu? Ya, begini, di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebenarnya sudah disebutkan tuh, misalkan adanya persetujuan eksplisit untuk data-data yang sensitif. Nah, data iris ini termasuk data spesifik yang sensitif, yang harusnya ada persetujuan eksplisit, artinya ada tanda tangan, kemudian dikasih tahu nih, datanya ini akan digunakan untuk apa, siapa saja pihak ketiga yang nanti akan menggunakan data ini, dan lain-lain begitu. Nah, sekarang kita tanya, kemarin yang datanya iris sudah direkam, dikasih tahu nggak, dikasih tanda tangan persetujuan nggak gitu. Kemudian juga ada pasal tentang pengalihan data pribadi ke luar negeri gitu. Nah ini juga menurut undang-undang PDP ini harus benar-benar dijamin keamanannya gitu, dan level keamanan di sana harus sama dengan level keamanan yang ada yang ada di dalam luar negeri, di dalam negeri gitu. Kemudian juga masalah penunjukan perwakilan Indonesia gitu bagi pengendali data dari luar negeri ini juga menurut saya diatur dalam undang-undang kita gitu. Nah, kita lihat kemarin ternyata Komdigi tidak menemukan hal-hal tersebut di dalam bisnis prosesnya Situl for Humanity gitu. Makanya untuk mencegah kegaduhan akhirnya disuspend sementara begitu. Oke, Pak Pratama, lantas Anda melihat apa kemudian yang menjadi resiko utama dari pengumpulan data biometrik seperti retina, terutama ini dilakukan oleh pihak swasta yang berasal bukan dari tanah air begitu? Ya, memang kalau ada yang mengumpulkan retina kita, iris kita, memang sangat membahayakan. Kenapa? Karena implikasinya itu pada keamanan nasional. Karena data biometrik warga negara Indonesia itu gitu bisa digunakan untuk memetakan masyarakat kita gitu. Mereka bisa dapat akses untuk verifikasi biometrik warga negara kita gitu. Yang tadi saya bilang dari mulai lahir sampai nanti dia meninggal itu nggak berganti tuh irisnya tuh gitu. Nah, kemudian juga saat ini kita tahu bahwa peralatan-peralatan baru, misalkan handphone-handphone baru, kemudian fasilitas-fasilitas militer, fasilitas intelijen, fasilitas pertahanan keamanan, itu sudah menggunakan verifikasi biometrik gitu untuk biometrik iris gitu untuk loginnya gitu. Nah, kalau misalkan ternyata data itu diambil sama orang lain gitu, dicuri sama orang lain, apalagi ketika ternyata itu dibocor gitu, yang mengumpulkan itu diretas kemudian bocor gitu, udah kita seumur hidup kita nggak akan bisa kabur karena data kita, iris kita sudah diambil sama orang lain gitu. Nah, oleh karena itu iris masyarakat kita itu menurut saya juga menjadi representatif dari kedaulatan digital kita gitu. Kenapa? Karena data-data itu harusnya yang memanage, yang menyimpan adalah masyarakat sendiri dan pemerintah kita gitu. Kalau ada pihak ketiga yang melakukan itu, menurut saya ya harus benar-benar diverifikasi untuk apa itu datanya, dikemanakan datanya gitu, merugikan nggak nanti begitu. Nah itu tugas pemerintah untuk memastikan, Mbak. Oleh karena itu mungkin nanti juga pembelajaran buat ini ya, buat Komdigi juga gitu ketika memberikan izin gitu. Karena kan ternyata kan izinnya sudah keluar nih dari Komdigi gitu. Ketika izin sudah keluar artinya kan harusnya udah memverifikasi yang dilakukan perusahaan itu apa, dia ngapain, ngambil data irisnya untuk apa dan lain-lain begitu. Nah, ini ternyata kan terdadak belum gitu, sehingga proses verifikasi perusahaan-perusahaan terutama penyelenggara sistem elektronik lingkup private yang dari asing itu perlu ditingkatkan gitu. Jangan sampai nanti kayak sekarang nih kecolongan lagi gitu. Menurut saya sih gitu, Mbak. Oke, Pak Pratama, kalau kita melihat di era digital seperti ini sebetulnya tidak hanya Tools for Humanity yang melakukan pengumpulan data, tapi dalam hal ini kan yang dikumpulkan terkait dengan data biometrik iris mata masyarakat Indonesia yang kemudian ini menjadi heboh di masyarakat. Tapi banyak juga seperti Google, Meta yang melakukan pengumpulan data begitu. Lantas dengan adanya hal seperti ini, apakah ini perlu ada pengetatan atau pengawasan aturan mengenai pengumpulan data yang termasuk data pribadi? Kalau menurut saya begini, perbedaan data iris ya biometrik dengan data-data yang dikumpulkan platform lain adalah ini
data yang nggak mungkin bisa dirubah, Mbak. Iris itu nggak bisa dirubah beneran, gitu. Sehingga kalau itu diambil sama yang jelas, itu pasti nanti membahayakan kita, gitu. Oleh karena itu, menurut saya ya, pemerintah perlu melakukan apa ya, pembuatan regulasi khusus lah. Kalau pengumpulan data biometrik oleh pihak swasta, terutama swasta asing gitu, itu harus ada regulasi yang jelas tuh. Kemudian juga mungkin butuh dibuat pedoman etika nasional gitu untuk pengumpulan dan pemrosesan data biometrik. Apalagi ketika berbasis AI, kita tahu bahwa ketika satu perusahaan menggunakan AI, produsen AI kan kita tahu, ya itu aja dari Cina, dari Amerika, dari Perancis dan lain-lain begitu. Dan yang terakhir adalah edukasi publik gitu, agar masyarakat kita ini memahami nilai dan resiko data biometrik itu. Mungkin sekarang kita merasa bahwa Asa kan bukan siapa-siapa gitu. Saya kan nggak punya kepentingan apa-apa gitu, nggak akan membahayakan siapapun gitu. Tapi jangan salah gitu. Nanti ke depannya ketika verifikasi ini sudah digunakan untuk semua platform gitu, login apapun menggunakan biometrik iris, nah nanti kita baru kesulitan. Kenapa? Karena data kita nanti takutnya sudah bocor sehingga dipakai oleh orang lain gitu. Dan menurut saya juga 300.000, 800.000 gitu, itu terlalu murah lah untuk menjual data biometrik kita yang nggak bisa kita rubah seumur hidup gitu. Menurut saya gitu, Mbak. Baik, ini tentu bisa menjadi perhatian masyarakat agar kedepannya bisa lebih kritis dalam menyerahkan data pribadi, apalagi hanya dengan iming-iming sejumlah uang tersebut ya. Terima kasih pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.